besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian Kita akan belajar dari kitab Yakobus 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Kemarin saya memberi tema untuk firman Tuhan ini dengan temanya doa dan dosa. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana hubungan doa dan dosa itu. Oke, kita buka Yakobus 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Kita baca bersaut-sautan. Sudah dapat Bapak Ibu semuanya? Oke, ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Sebentar. Yakobus 5 ayat 12 sampai yang ke-20. Ayat yang ke-12. Perikopnya mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dengan dua hal, yaitu doa dan dosa. Kita tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak terlepas, kehidupannya kita tidak terlepas dari doa. Dan kalau dibilang dosa, nanti kita selalu berkata begini, bukankah aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka aku sudah bebas dari dosa. Bapak Ibu dan saudara semuanya, saya ingin katakan, sebagai anak-anak Tuhan, sampai saat ini, saya mau wanti-wanti dulu supaya nggak salah nangkap. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu, sesuai apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu, segala dosa-dosa perbuatan yang kita lakukan, itu sudah Tuhan ampuni. Paham ya Bapak Ibu ya? Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga seluruh dosa-dosa perbuatan yang kita lakukan itu semuanya sudah diampuni. Semuanya sudah diampuni. Nah, kembali kepada pertanyaan yang berikutnya yang ada di kitab Roma. Kalau Bapak Ibu masih ingat apa yang tertulis di kitab Roma, upah dosa adalah maut. Maut dalam arti kata
kematian. Nah, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, dan dalam pengertian itu adalah kematian. Nah, bukankah tadi dikatakan ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka segala dosa perbuatan yang kita lakukan itu semuanya sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi mengapa kita tetap bisa meninggal? Meninggal itu kembali yang tadi kita Roma, itu karena ada dosa di dalam dirinya kita. Bukankah dikatakan upah dosa itu adalah maut? Nah, kalau kita sudah dibersihkan dosanya kita, kenapa kita masih meninggal? Bukankah dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan? Sudah dibersihkan. Tapi kenapa kita masih menerima upah dosa itu? Bapak Ibu Saudara terkasih, yang saya ingin tekankan kepada kita semuanya hari ini adalah begini. Iya, tidak salah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu seluruh dosa-dosa kita diampuni. Benar, seluruh dosa perbuatan kita diampuni. Tetapi yang harus kita ingat adalah dosa turunan dari Adam dan Hawa itu tetap masih ada di dalam dirinya kita. Sehingga manusia itu tetap bisa mengalami sakit penyakit, masih mengalami penderitaan, dan masih bisa meninggal. Nah, jadi kalau ada orang yang berkata begini, dosaku sudah diampuni semuanya. Iya, benar, dosa perbuatan kita sudah diampuni oleh Tuhan pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dulu kita buat dosa, dulu kita buat jahat. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada titik itu semua dosa yang ada di belakang kita, semua dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Tuhan. Tetapi ke depannya kita harus menjaga supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita buat dosa lagi, mohon pengampunan daripada Tuhan. Pada titik kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa masa lalu kita diampuni oleh Tuhan, tetapi dosa Adam dan Hawa, dosa turunan itu tetap ada bersama dengan kita. Amin. Nah, mengapa doa itu begitu penting di dalam kehidupan rohani kita? Sebenarnya yang selalu dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh setiap kita itu ada begini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, doa itu adalah nafas kehidupannya kita. Sehingga setiap saat seharusnya kita tidak terlepas dari doa di dalam hidupnya kita. Pertanyaannya, mengapa doa itu sangat penting? Bapak Ibu, kita selalu berpikir begini. Doa itu hanya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Atau kita hanya berpikir doa itu hanya mengenai permohonan. Apa yang kita inginkan, kita minta kepada Tuhan. Apa yang kita rindukan, kita minta kepada Tuhan hanya melalui doa. Tetapi terkadang kita lupa. Ternyata doa itu juga berbicara tentang pemulihan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu bukan hanya seharusnya, itu bukan hanya sekedar permohonan kita. Tetapi kita harus mengerti bahwasanya setiap ketika kita berdoa kepada Tuhan, pada saat itu kita membina kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kita memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Jadi doa itu sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yakobus di ayat yang kita baca tadi menekankan bahwa doa itu tidak bisa dipisahkan dari pengampunan dosa. Dua hal ini sangat berkaitan. Doa dan dosa ini sangat berkaitan. Bapak Ibu, salah satu penyebab doanya kita tidak dijawab oleh Tuhan itu adalah dosa. Jadi doa dan dosa itu punya kaitan yang sangat erat. Oleh sebab itu kita harus mengerti, ketika kita berdoa pada Tuhan, seharusnya kondisinya kita itu bagaimana.
Karena doa dan dosa itu punya ikatan yang kuat. Selama kita masih mempunyai dosa di dalam kehidupannya kita, dalam tanda petik dosa perbuatannya kita ya, bukan dosa Adam dan Hawa. Selama kita masih mempunyai dosa yang ada di dalam diri kita, dosa itu menghalangi doa kita untuk kepada Tuhan. Jadi jangan heran ketika kita berdoa pada Tuhan, ternyata ada doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Salah satunya penyebabnya itu adalah dosa yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, di ayat 14 dan 15 itu di situ dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bapak Ibu Saudara terkasih, sakit, penyakit itu sering dikaitkan dengan dosa. Sakit fisik sering dikaitkan dengan kondisi rohani seseorang tentang dosa. Nah, kalau ada orang yang sakit, sering orang kadang menghakiminya begini, itu karena dosanya dia. Itu karena dia tidak taat pada Tuhan. Itu karena dia melanggar perintah Tuhan dan segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara terkasih, itu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Dan kita tidak bisa menghindari orang akan berkata begitu. Tidak usah orang lain, saya sendiri mengalami. Betapa sedihnya ketika saya sakit, kemudian ada orang berkata, itu karena dosa. Ya, saya tahu saya punya dosa. Tapi bagaimana kalau kita sedang sakit, kemudian orang bilang, itu karena dosa yang Bapak berbuat. Atau Bapak Ibu Saudara sedang sakit dan kemudian saya katakan, Bapak atau Ibu atau Saudara, engkau sakit karena dosa yang kau lakukan. Bisa-bisa saya ditampar sama Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan memberikan kita hikmat untuk berbicara. Ya, memang di situ dikatakan, memang sakit penyakit itu pada saat Adam dan Hawa diciptakan, tidak dikenal itu yang namanya sakit dan penyakit. Nggak ada. Karena Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dalam kesempurnaan. Namun ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mulailah segala sesuatu terjadi. Sakit, susah payah untuk bekerja dan segala sesuatunya. Dan memang tidak bisa dipungkiri, salah satu sebab dari sakit yang kita alami itu adalah dosa yang kita miliki. Tetapi bukan berarti semua sakit itu juga karena dosa. Amin. Memang dosa itu menyebabkan, salah satu sebab dosa itu adalah sakit dan penyakit. Tetapi tidak semuanya berasal dari dosa. Yakobus menunjukkan pada kita di ayat 14 dan 15 itu, betapa pentingnya doa itu dalam menghadapi segala keadaan yang kita hadapi. Dikatakan di situ doa orang yang beriman dan disertai dengan iman memiliki kuasa untuk menyembuhkan bukan hanya tubuh tetapi juga hati dan jiwa. Di sini dikatakan bahwa doa orang yang beriman itu punya kuasa yang besar. Tetapi ingat, memang doa orang beriman punya kuasa yang besar. Tetapi jangan lupakan, doa orang yang beriman punya kuasa yang besar kalau disertai dengan iman. Kalau engkau berdoa saja tapi tidak mengimani apa yang kau doakan, percuma. Engkau memohon kepada Tuhan, kemudian engkau imani apa yang engkau mohonkan kepada Tuhan, maka engkau akan merasakan, engkau akan mendapatkan apa yang engkau doakan. Tetapi yang sering terjadi gitu, kita hanya mendoakan ya doa begitu saja. Doa sekilas lalu saja. Tidak pernah kita imani doa yang kita doakan sendiri.
Yakobus mengatakan doa orang beriman itu punya kuasa yang besar kalau kita mengimani doa itu juga. Engkau mendoa, kalau engkau sakit engkau berdoa minta kesembuhan. Tapi engkau tidak pernah mengimani engkau akan sembuh. Ya tidak akan sembuh. Engkau berdoa agar engkau kehidupanmu engkau diangkat. Kehidupan perekonomianmu diangkat. Semakin lebih baik lagi. Engkau mendoakan itu, tapi engkau tidak pernah mengimaninya, maka percuma. Tapi kalau engkau mengimani, maka apa yang dikatakan Yakobus tadi, doa orang yang beriman punya kuasa yang sangat besar, itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Amin. Jadi doa dan kesembuhan, doa itu bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Kalau didoakan dengan sungguh-sungguh dan didoakan dengan penuh iman. Doa bisa menyelesaikan segala permasalahanmu jika engkau mendoakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan iman juga. Doa dan iman ketika itu disatukan, maka engkau akan merasakan, engkau akan mengalami bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan. Oleh sebab itu mulai hari ini Bapak Ibu Saudara semua, ketika engkau berdoa, jangan sekedar berdoa. Ketika engkau berdoa, jangan sekedar berdoa kalau ingat. Tapi ketika engkau berdoa, seperti firman Tuhan katakan juga, carilah tempat yang sepi, masuk dalam kamarmu, berlutut dan berdoa. Bukan berarti kalau mau berdoa itu harus selalu cari tempat yang sepi. Bukan berarti kalau doa itu harus masuk dalam kamar, tidak. Maksudnya apa? Fokuskan dirimu pada doa yang kau naikkan kepada Tuhan dan imani itu. Maka engkau akan merasakan kuasa doa itu luar biasa. Amin. Yang kedua, kita baca ayat 15 sampai yang ke-16. 15 tadi kita sudah baca, saya ulangin lagi. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini kembali diingatkan kepada kita, ditekankan kembali oleh Yakobus. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bukan berarti Bapak Ibu, ketika kita berdoa, pada saat itu langsung dosa kita diampuni. Bukan. Jangan menganggap begini, wah Yakobus mengatakan di kitab Yakobus mengatakan begini. Ketika kita berdoa, maka segala dosa kita diampuni. Bukan. Maksudnya itu begini. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita di dalam doanya kita, atau ketika kita mengakui dosa-dosanya kita dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni semua dosanya kita. Dan setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, maka doanya kita akan dijawab oleh Tuhan. Salah satu penghalang doanya kita kepada Tuhan itu adalah dosa. Oleh sebab itu, supaya doanya kita tidak terhalang kepada Tuhan, maka kita harus mengerti, kita harus mohon pengampunan dosa terlebih dahulu kepada Tuhan, sehingga tidak ada satu hal pun yang menghalangi doa kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bukan berarti kalau kita doa, hari ini kita doa, Tuhan doa makan umpamanya, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, hari ini aku bisa menerima makanan ini dan saya akan makan makanan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan berarti kalau kita berdoa begitu, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Tidak. Jangan salah.
Dosa kita diampuni oleh Tuhan kalau kita mengakui dosa-dosanya kita. Setelah kita mengakui dosa-dosanya kita, maka kuasa doa kita akan menerimanya. Amin. Hubungan antara doa dan dosa, dosa menghalangi kuasa doa. Tetapi doa pertobatan membuka pintu pengampunan. Hubungan doa dan dosa. Dosa menghalangi doanya kita. Tetapi doa pengampunan membuka jalan kita untuk pintu pengampunan. Ketika kita diampuni, ketika kita mengaku, maka segala hal yang kita minta pada Tuhan tidak ada lagi yang menghalanginya. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mari ketika engkau akan berdoa, alangkah baiknya sebelum engkau memulai mendoakan sesuatu, sebelum engkau memulai mendoakan apa yang engkau inginkan, pertama kali doakanlah pengakuan dosamu. Buatlah pengakuan dosa pada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni. Setelah itu baru lanjutkan dengan doamu. Amin. Bapak Ibu, manusia itu pelitnya luar biasa. Enggak usah bicara uang, enggak usah bicara yang lain. Dosa pun enggak mau dibagi-bagi. Iya kan? Saking pelitnya, dosa pun enggak mau dibagi. Saya enggak tahu masalahnya dia enggak mau bagi. Maksud arti kata bagi itu begini. Kalau kita berbuat dosa, kita enggak pernah mau menceritakannya pada orang, supaya orang yang lain itu membantu kita, mendukung kita, mensupport kita, supaya kita bertobat dari dosanya kita. Kita nggak pernah mau bagi. Kenapa? Karena kita merasa kita malu. Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, kebetulan hari ini kita akan melakukan perjamuan. Saya selalu katakan ketika mau perjamuan, sebelum kita menerima anggur dan roti, saya selalu berkata begini. Mohon pengampunan pada Tuhan, fokuskan pikiranmu pada Tuhan, jangan pikirkan kanan kirimu. Mohon pengampunanmu pada Tuhan. Jadi ketika kita berfokus pada Tuhan, engkau ya jangan khawatir dengan kanan kirimu. Nanti dia dengar apa yang aku lakukan, nanti dia begini, nanti dia begini. Jangan. Ketika engkau fokus pada Tuhan, engkau akui semua kesalahanmu, maka Tuhan akan mengampuni. Lebih baik mengaku terus terang daripada diam-diam. Kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Kita semua mau mengalami kehidupan yang lebih baik dari yang sekarang. Tapi kalau kita tidak mau mengakui segala dosa dan kesalahannya kita, bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupannya kita? Oleh sebab itu jangan ragu untuk mengatakan permohonan ampun kepada Tuhan. Saya bingung dengan orang-orang sekarang ini. Ketika disuruh berdoa, meminta pengampunan pada Tuhan, susahnya luar biasa. Tapi kalau dia posting di Facebook, posting di media sosial, nggak ada sungkannya, semuanya dia ceritakan di situ. Lebih malu mana? Kalau engkau mengakui di sini, mungkin hanya segelintir orang yang tahu. Tapi begitu engkau posting di media sosial, seluruh dunia tahu apa kesalahan yang engkau lakukan. Di situ engkau nggak malu. Di situ kita nggak malu. Tapi mengakui dosanya kita kepada Tuhan secara langsung kita malu. Jadi Bapak Ibu mari kita belajar. Kalau kita mau hidupnya kita berubah. Kebetulan ini di akhir tahun. Tahun depan kita percaya hidup kita akan lebih baik lagi daripada yang sekarang. Oleh sebab itu mari lakukan pengampunan dosa. Minta pengampunanmu kepada Tuhan supaya engkau diampuni oleh Tuhan dan supaya kita doa-doanya kita, apa yang kita inginkan, Tuhan bisa kabulkan untuk kita. Amin. Doa yang tulus lahir dari hati yang mau diperbaiki. Doa yang tulus lahir dari hati yang mau diperbaiki.
Sangat sulit sekarang ini mencari orang yang benar-benar tulus berdoa pada Tuhan. Sangat sulit. Tetapi ingat Bapak Ibu, kalau engkau sungguh-sungguh dengan tulus berdoa dan meminta pada Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh berdoa dari hatimu yang paling dalam, maka Tuhan akan mendengarnya dengan luar biasa. Ayat 16 dan 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Di sini diceritakan tentang kehidupan Elia. Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa diangkat tentang Elia? Karena Elia itu juga manusia biasa, sama seperti kita. Di sini Yakobus ingin menunjukkan bahwasanya doa itu bukan hanya milik seseorang yang punya kualitas rohani yang baik. Doa itu bukan hanya rutinitas rohani. Doa itu bukan hanya dari seorang yang mungkin ditunjuk sebagai hamba Tuhan yang punya kuasa. Tidak. Setiap manusia ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka doa yang dia doakan itu punya kuasa yang besar. Elia manusia biasa. Dia berdoa minta apa? Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, ayat 17. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya tidak turun hujan, dan doanya itu dijawab oleh Tuhan. Dia manusia biasa, sama seperti kita. Kalau Elia bisa berdoa meminta supaya hujan jangan turun, dan ternyata Tuhan menjawabnya, mengapa kita nggak bisa? Kita juga bisa. Kalau engkau minta dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjawab doamu. Orang yang benar bukan berarti orang yang sempurna. Jangan berpikir kalau sudah jadi hamba Tuhan, itu orang yang sudah sempurna. Tidak. Jangan berpikir kalau sudah menjadi hamba Tuhan itu tidak berbuat dosa lagi. Tidak. Apalagi jangan pernah berpikir kalau sudah jadi hamba Tuhan, tidak bisa berbuat salah dan tidak boleh dikomentari. Tidak. Semuanya masih sama. Orang benar bukan orang yang sempurna, tetapi mereka hidup dalam kebenaran dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Orang benar itu bukan orang yang sempurna. Orang benar itu termasuk kita semua yang ada di sini. Setiap kita yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita boleh dikatakan kita sebagai orang-orang yang benar. Kita tidak terlepas dari dosa. Kita bukan orang yang sempurna. Jadi jangan terlalu membanggakan diri kita pada orang-orang di lingkungan kita mengatakan, aku orang Kristen, orang yang paling benar. Tidak. Jangan ada yang membanggakan kekristenannya kita. Jangan ada yang membanggakan apa yang kita, status kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan. Kita bukan orang yang sempurna. Orang-orang benar itu bukan orang yang sempurna. Tetapi orang-orang benar itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Orang benar itu adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sebagai orang-orang benar harus menunjukkan kualitas hidupnya kita sebagai orang benar. Bagaimana kita menunjukkan, bagaimana contohnya, apa kualitasnya, apa standarnya.
standarnya kehidupan daripada Tuhan Yesus. Amin. Dan kita mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau kita mengakui kita orang yang benar, kalau kita mengakui kita orang benar, kalau kita mengakui kita adalah anak-anak Tuhan, tapi kalau kita tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan, status itu nggak ada gunanya. Amin. Status itu nggak ada gunanya. Engkau mengakui aku orang Kristen, tapi kalau engkau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, statusmu orang Kristen itu hanya status KTP. Aku seorang pendeta. Kalau pendeta pun tidak punya hubungan yang benar, tidak punya hidup dengan punya hubungan yang benar dengan Tuhan, itu hanya status pendeta. Kalau mau benar, maka mari kita hidup di dalam kebenaran dan mempunyai hubungan yang benar juga dengan Tuhan. Amin. Doa yang lahir dari hati yang benar selalu membawa hasil, walau mungkin tidak instan. Doa yang lahir dari hati yang benar selalu membawa hasil. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini dikatakan doa yang lahir dari hati yang benar selalu membawa hasil. Jadi kalau engkau mendoakan orang mendapat kecelakaan, sampai tua pun doamu enggak akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Karena tidak berasal dari hati yang benar. Jadi jangan jadikan doamu untuk mencelakakan orang lain. Jangan jadikan doamu untuk menyakiti orang lain. Capek, karena doamu itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Doa dari orang yang benar lahir dari hati yang benar dan akan membawa hasil meskipun tidak instan. Jangan berharap doanya kita tuh akan dijawab dengan cepat oleh Tuhan. Bukankah jawaban Tuhan doa itu ada 3? Ya, tidak, dan tunggu. Ya, bisa aja kita berdoa hari ini, begitu kita katakan amin, langsung jawaban doanya ada di depan mata kita. Bisa juga bertahun-tahun. Nah, satu hal lagi saya ingin katakan. Ketika ada orang berdoa dan sudah bertahun-tahun doanya belum dijawab oleh Tuhan, dan kalau kita tahu tentang apa yang didoakan oleh orang itu, tolong jangan menghakimi orang tersebut dan mengatakan begini, itu doamu tidak dijawab oleh Tuhan karena engkau sombong, karena engkau masih punya masalah, karena engkau masih punya dosa. Saudara, saya selalu katakan begini, jangan pernah menghakimi orang lain. Karena penghakiman itu haknya Tuhan, bukan haknya manusia. Kita tidak tahu apa yang direncanakan Tuhan atas hidup orang tersebut. Kita tidak tahu. Oleh sebab itu kita jangan jadi Tuhan yang menghakimi orang lain. Kalau kita bertemu ada orang yang melakukan salah, kita cukup menegur dia, tapi bukan menghakimi dia. Kita cukup menegur dia supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Jangan menghakimi dia. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan di dalam hidupnya dia. Bukankah seorang pembunuh pun Tuhan bisa angkat dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Bukankah seorang pencuri pun Tuhan bisa pakai dia untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan? Jadi apa haknya kita menghakimi orang lain? Kita cukup menegur dia. Amin. Ayat 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Dosa memisahkan manusia daripada Allah, tetapi doa dan kasih membawa orang kembali ke jalan kebenaran. Amin. Oleh sebab itu tadi saya selalu katakan, jangan hakimi orang, jangan. Tapi ketika kita tahu orang itu berbuat salah,
Ketika kita tahu orang itu berbuat dosa, tugasnya kita sebagai anak-anak Tuhan, datang, doakan dia, kasihi dia. Sehingga melalui doa dan kasih yang kita tunjukkan pada orang tersebut, kita membawa dia kembali kepada Tuhan. Kita membawa dia kembali kepada jalan yang benar. Amin. Jangan hakimi. Mohon maaf, sekarang zamannya penghakiman. Bukan penghakiman daripada Tuhan, tapi penghakiman daripada manusia. Manusia saling menghakimi. Ada orang yang hidup susah langsung dikatakan, itu akibat dosamu. Ada orang yang sakit langsung dikatakan, itu karena dosamu. Ada orang yang punya masalah, kita katakan, itu karena dosamu. Ada orang yang doanya tidak dijawab oleh Tuhan, kita katakan, itu karena dosamu. Semuanya kita katakan, itu karena dosamu, itu karena kesalahanmu. Apa hanya kita untuk menghakimi orang? Apakah saudara lupa ada firman Tuhan yang mengatakan begini? Semut di selaput ya, selumbar di mata saudaramu, engkau dapat melihatnya. Enggak tepat bahasanya. Selumbar di depan mata saudaramu engkau bisa melihat, tapi balok di depan matamu engkau tidak bisa melihatnya. Kita lebih banyak bisa melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, mari janganlah kita ngambil sikap menghakimi orang lain. Penghakiman itu miliknya Tuhan. Kita hanya mengingatkan mereka. Kita hanya menegurkan mereka. Kita hanya mengasihi mereka. Kita hanya mendoakan mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Pemulihan rohani itu hanya urusannya Tuhan. Pemulihan rohani itu bukan hanya urusannya Tuhan, tapi juga tanggung jawabnya kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Pemulihan rohani bukan hanya tanggung jawabnya Tuhan, tapi juga sebagai tugasnya kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Ketika kita melihat ada orang berbuat salah, kita tegur dia, kita sadarkan dia, kita bawa dia kembali kepada Tuhan. Kalaupun dia tidak mau, ya udah urusan dia. Tapi jangan menghakimi dia. Amin. Menuntun orang kembali kepada Tuhan. Dengan menuntun orang kembali kepada Tuhan, kita ikut menutup banyak dosa dan menyelamatkan jiwa daripada maut. Ya. Di luar sana masih banyak orang yang berdosa. Di luar sana masih banyak orang yang berbuat salah. Tugasnya kita untuk membawa orang-orang, untuk menyadarkan mereka yang berbuat salah itu, untuk menyadari kesalahannya mereka dan kembali kepada Tuhan. Tugasnya kita itu menyadari mereka, membawa mereka supaya orang-orang berdosa yang ada di luar sana itu berkurang dan anak-anak Tuhan itu bertambah. Amin. Kita memberitakan firman, kita sampaikan firman Tuhan pada mereka. Terserah mereka mau terima atau tidak. Yang penting kita sudah sampaikan. Tapi saya percaya firman yang kita sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang kita sampaikan pasti akan membuahkan hasil. Kapan? Kita tidak tahu. Tergantung kepada Tuhan. Amin. Dengan Yakobus mengajarkan bahwa doa dan dosa saling berhubungan dalam kehidupan rohaninya kita. Doa memulihkan kehidupan orang yang berdosa. Ini penutupnya. Doa memulihkan kehidupan orang yang berdosa. Pengampunan membuka kuasa doa. Bisa dimengerti? Doa memulihkan kehidupan orang yang berdosa. Pengampunan membuka kuasa doa. Oleh sebab itu, mari jemaat terkasih hari ini kita mulai
kehidupan doa kita setiap hari. Berdoa dan menjaga hatinya kita supaya jauh daripada dosa. Amin. Ini saya mau tekankan lagi. Ini kalimat yang bagus. Doa memulihkan kehidupan orang yang berdosa. Doa yang dimaksud di sini adalah doa pengampunan kita kepada Tuhan. Doa memulihkan kehidupan orang yang berdosa. Dan pengampunan membuka kuasa doa. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mengakui ketika kita mengakui dosanya kita, ketika kita mengakui dosanya kita di dalam doa, maka kita sudah diampuni dosa-dosanya kita. Ketika pengampunan sudah kita terima, maka pintu kuasa atas doanya kita itu terbuka. Ketika pintu kuasa atas doanya kita terbuka, maka apapun yang engkau doakan, engkau akan menerima hasilnya. Amin. Hal yang sederhana, tapi susah. Kan berapa banyak doa yang kita sudah naikkan dan hampir sebagian besar belum dijawab oleh Tuhan. Kalau ada di antara kita doanya kita yang masih belum dijawab oleh Tuhan, coba belajar begini. Coba belajar begini. Minta pengampunan daripada Tuhan atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Setelah kita minta pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan, engkau doa kembali atas apa yang engkau inginkan. Dan kita lihat, dan saudara lihat, apa hasil doamu itu. Karena firman Tuhan berkata, doa yang dinaikkan oleh orang yang beriman, jika dengan sungguh-sungguh doa yang dinaikkan oleh orang benar, jika sungguh-sungguh didoakan dan diimani, maka itu akan mempunyai kuasa yang besar. Oleh sebab itu, menjelang tahun yang baru, belajar saudara untuk mengakui segala dosa-dosanya kita di hadapan Tuhan, dan belajar untuk mengimani setiap doa-doanya kita. Dan saudara, tahun depan kita akan lihat setiap kita akan memperoleh mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Kalau saudara bingung untuk bisa memastikan benar nggak Tuhan sudah menjawab, benar nggak hidupmu berubah daripada tahun depan itu berubah dari tahun yang sekarang, mulai hari ini engkau catat apa yang kau inginkan, apa yang kau inginkan engkau catat di satu lembar kertas. Apa yang kau inginkan di tahun yang depan engkau catat, kemudian engkau doakan. Oke, buat daftarnya, kemudian engkau doakan. Nanti di akhir tahun, menjelang tahun 2027, apa yang engkau catat itu, coba kita lihat satu persatu. Saudara lihat satu persatu. Apakah dari 10 yang kau tulis, 10-10-nya sudah dijawab oleh Tuhan atau belum? Kenapa saya anjurkan dicatat? Karena kita sering lupa. Tapi kalau engkau mencatatnya, kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan itu semua terpenuhi di dalam kehidupan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari. Hubungan doa dan dosa itu sangat erat. Salah satu yang menghalangi doanya kita itu adalah dosa. Dosa itu menghalangi doa kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita memohon pengampunan daripada Tuhan atas segala dosa-dosanya kita, maka pintu kuasa, pintu berkat itu akan terbuka melalui doa-doamu. Amin. Jadi jangan pelit ya Bapak Ibu, jangan pelit untuk bagi-bagi dosa. Oh iya, saya ingin tekankan sebelum saya lupa, karena di sini ada ditulis begini.
Bisa buka ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, Bas. Nah, ayat 14 ini begini, di sini ditulisnya begini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan Bapak Ibu saudara terkasih. Padahal saya sudah tutup, cuma saya mau ingatkan saudara ini. Bukan berarti kalau engkau sakit, bukan berarti kalau engkau sakit, engkau harus datang kepada penatua jemaat atau kepada hamba-hamba Tuhan minta didoakan. Bukan seperti itu maksudnya. Dan bukan seperti itu juga maksudnya supaya dan bukan itu juga maksudnya minyak urapan itu bisa menyembuhkan. Ya kan? Karena di sini ada dua hal. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saya ingin tekankan begini. Satu, bukan minyak itu yang punya kuasa. Yang kedua, maksud dari ayat ini bukan secara harafiah apa yang tertulis begitu, bukan begitu. Bukan berarti engkau sakit datang cari pendeta, kemudian minta pendeta mendoakan. Bukan seperti itu. Coba saudara bayangkan, betapa sedihnya seorang pendeta kalau umpamanya dia punya 100 orang yang dia kenal, 100 orang ini sama-sama bersamaan pula sakitnya. Coba, apakah ketika 100 orang ini datang minta didoakan, dia harus bagi tubuhnya jadi 100, satu ke sana supaya dia bisa mendoakan 100 orang? Maksud ayat ini bukan seperti itu. Maksud ayat ini adalah begini, yang saya tangkap itu adalah begini. Ya, akan lebih baik kalau ketika engkau sakit, engkau datang kepada penatua jemaat, minta didoakan. Oke, mungkin itu baik. Baiknya kenapa? Ingat kembali kepada ayat tadi. Apa yang kita bahas tadi? Apa itu orang benar? Orang benar itu adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Biasanya orang benar itu identiknya adalah dengan penatua. Pada zaman dulu, nabi-nabi, orang-orang benar itu adalah perwakilan daripada Tuhan. Tetapi sekarang kita hidup di dalam perjanjian baru, di mana roh Tuhan ada di dalam setiap dirinya kita, sehingga kita punya kuasa atas doanya kita. Bukankah kita semua orang-orang benar? Bukankah tadi ditekankan doa orang benar itu punya kuasa yang sangat besar? Saudara juga bisa mendoakan diri saudara sendiri. Tapi kalau saudara mungkin merasa ragu, saudara ingin cari seorang hamba Tuhan untuk didoakan, silakan. Amin, silakan. Tapi bukan berarti semuanya harus hamba Tuhan, tidak. Bukan yang tadi saya katakan, hamba Tuhan juga bisa berbuat salah kok. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ini dikatakan di sini bukan secara harfiah pengertiannya begitu, tidak. Bukan secara harfiah juga berarti minyak itu punya kuasa, tidak. Jangan nanti saudara berpikir, wah aku datang kepada hamba Tuhan, kemudian hamba Tuhan yang mendoakan aku. Tapi kenapa dia enggak oleskan aku minyak? Berarti kurang kuasanya. Enggak begitu. Tapi kalau saudara tetap mau minta dioleskan minyak, enggak apa-apa. Selama harga minyak murah, saya oleskan saudara semuanya pakai minyak goreng. Tapi bukan begitu. Ingat, minyak tidak punya kuasa. Minyak bukan punya kuasa. Tapi kuasa di balik minyak itu yang memberikan kuasa. Minyak tidak punya kuasa, tapi kuasa di balik minyak itu yang punya kuasa. Apa itu kuasa di balik minyak? Doa orang benar. Yesus itu sendiri. Roh Tuhan itu sendiri. Kalau engkau imani minyak ini punya kuasa, maka terjadilah sesuai dengan iman.
Amin. Apalagi sekarang umpamanya kalau biasanya setahu saya minyak urapan itu banyak datangnya dari Israel sana. Suatu saat umpamanya kalau perang itu nggak berhenti, ekspornya nggak bisa, kimia nggak bisa dikirim, orang-orang nggak bisa beribadah di situ, nggak ada minyak urapan itu nggak ada. Umpamanya tinggal minyak rem. Pertanyaannya, apakah minyak rem itu punya kuasa? Mau nggak saudara didoakan kemudian dioleskan dengan minyak rem? Selesai didoakan dioleskan minyak rem, badanmu bau minyak rem. Mau? Nggak mau. Kenapa? Kenapa nggak mau? Diurapi dengan minyak urapan mau. Kenapa diurapi dengan minyak rem nggak mau? Nggak usah minyak rem deh, pertanyaan ganti. Diurapi dengan minyak urapan mau kan? Kalau saya ganti, minyak urapan yang nggak ada, diurapi dengan minyak jelantah, mau nggak? Apalagi habis dipakai goreng si B2, mau? Nggak mau. Kenapa? Karena kuasa yang ada di minyak itu, kita berpikir itu hanya dari minyak urapan. Kalau minyak jelantah, minyak rem, itu nggak punya kuasa. Nah, Bapak Ibu mohon maaf, salah pengertiannya kita. Minyak apapun tidak punya kuasa. Minyak apapun tidak punya kuasa. Tapi kalau minyak itu didoakan dengan sungguh-sungguh dan kita imani minyak itu punya kuasa, maka minyak itu punya kuasa. Amin. Tergantung pada imannya kita. Saudara cari dokter juga demikian kan? Cari dokter, bolak-balik keliling dunia cari dokter, nggak ada yang sembuh-sembuh. Si bilang dokter ini bagus, kita ke sana nggak sembuh. Dokter ini bagus, kita sana nggak sembuh. Dokter ini bagus, kita sana nggak sembuh. Tiba-tiba ada dokter yang nggak pernah terkenal, nggak pernah dibahas orang. Kita ke sana, kita sembuh. Kok bisa? Karena kita imani, karena kita percaya dokter ini memberikan kesembuhan. Artinya apa? Imannya kita. Ya Bapak Ibu, jadi ayat ini tolong jangan disalahartikan. Kemarin saya juga ketika saya baca saya juga bingung. Waduh, tambah ini pekerjaan dari hamba Tuhan. Tambah ini. Tapi setelah saya baca-baca, kemudian saya renungkan, akhirnya saya berpikiran, saya punya pendapat begini seperti yang tadi saya sampaikan pada saudara. Ya, kalau enggak kan hamba Tuhan udah harus siapkan stok minyak ini. Iya kan? Iya. Apalagi tiba-tiba ternyata dulu bukan minyak urapan itu ternyata sumbernya dari solar atau bensin. Ngantri kita di situ nungguin minyak. Ya, jadi Bapak Ibu mari. Doa dan dosa itu punya hubungan yang erat. Salah satu penghalang terbesar doa kita dijawab oleh Tuhan itu adalah dosanya kita. Oleh sebab itu, mari minta pengampunan atas dosa-dosa yang kita ditinggikan atas bumi. Ajaib kuasa-Mu ya